Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah, mari kita syukuri seluruh nikmat yang Allah berikan, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan, serta yang tidak kalah penting juga nikmat semangat kita untuk terus melanjutkan kajian-kajian kita sampai akhirnya apa yang kita cita-citakan bersama, apa yang kita usahakan nanti akan berbuah yang indah untuk kita semua. Baik. Amin. Karena ini memang butuh perjuangan apapun juga. Perjuangan itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal hasilnya seperti apa sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian kita hanya untuk berusaha, sedangkan hasilnya Allah yang telah yang punya aturannya. Selanjutnya doa keberkahan dan keselamatan serta rahmat kita panjatkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menghadapi masa-masa yang sulit untuk kemudian bisa merasakan indahnya cahaya kebenaran agama Islam. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum lebih lanjut kita membahas pelajaran-pelajaran kita pada hari ini, mari kita awali bersama-sama dengan harapan Allah meridhoi apa yang kita usahakan. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semuanya, pada pelajaran kita yang sebelumnya, kita sudah membahas beberapa kata yang berkaitan dengan judul pelajaran kita, Al-Islamu Dinul Fitrah. Nah, kita juga sudah mempelajari apa yang kita istilahkan dengan bahasa Indonesia sebagai subjek predikat. Dalam bahasa Arab, ini tipe kedua sudah kita pelajari, yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan istilah mubtada dan khobar. Kemudian dari segi kata-kata, ya mufradat, kita sudah membahas apa kata-kata yang berkembang dari ungkapan tahqiq, haqqaqa, yuhaqqiq. Ada beberapa kata turunan dari itu, ada hak, ada hukum, dan sebagainya. Kemudian mawaddah, ya, yang punya semakna atau yang maknanya bersinonim dengan mahabbah. Kita sudah bahas, ya, ahabba, dan terakhir pada pertemuan sebelumnya kita membahas ada kata yang berkembang dari ungkapan zinah, zinatun, zinatul hayat, zinatullah, yang kemudian dari kata itu kita memahami zayyana, yuzayyinu, yang bermakna menghiasi. Nah, pada hari ini ibu-ibu semuanya, kita akan melanjutkan kajian kita dengan mengkaji beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata yang sudah kita pelajari. Ya, menggunakan kata-kata yang sudah kita pelajari. Artinya apa? Ini sebagai ya, media untuk kita memperdalam pemahaman kita tentang kata-kata tersebut. Pada saat yang sama juga kita akan manfaatkan pemahaman kita tentang mubtada dan khobar. Nah, selanjutnya ya, mudah-mudahan setelah ini kita kosakata kita semakin meningkat, semakin luas, pemahaman kebahasaan kita semakin mendalam. Baik, mari kita bersama-sama mulai untuk hari ini dengan kata-kata yang ada pada kutipan ayat nomor hamzah. Ada beberapa ayat, kita akan coba untuk hari ini hamzah. Nah, kemudian nanti pada pertemuan dan kesempatan berikutnya kita akan bahas dengan latihan-latihannya. Baik, ibu-ibu, ayo kita mulai kajian kita.
Kita mulai kajian kita bersama dengan membaca ayat-ayat yang akan kita kaji tersebut. Kita mulai baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqan hadaw awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Lanjutkan berikutnya. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ala inna lillahi ma samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasula ja'ahum wallahu la yahdi qauman zalimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yahlifuna billahi wallahu wa rasuluhu yarduhu in kanu mu'minin. Qul hal yahdi ila haqq qulillahu yahdi ila haqq afaman yahdi ila haqq am la yahdi ila ya, baik. Itu dia ibu-ibu kalian ayat-ayat yang akan kita bahas, yang akan kita dalami pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, setelah kita membaca ayat-ayat tersebut, kita akan melangkah ke kegiatan berikutnya, yaitu ke tahap memahami kata, memahami ungkapan, memahami kalimat yang ada pada ayat-ayat yang akan kita. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu berbagi pemahaman. Kemudian tahap berikutnya adalah pendalaman. Ya, pendalaman sebagai usaha kita untuk memantapkan apa yang kita pahami, kemudian untuk melihat kualitas pemahaman yang kita sudah miliki. Ibu-ibu sekalian, bagaimana rasanya kalau dipersentasekan? Kira-kira berapa persen makna dari ayat-ayat yang baru kita baca terpahami oleh ibu-ibu kalian? Berapa persen? 50%. Alhamdulillah. 50%. Jadi perjuangan kita selama ini membuahkan hasil sebesar 50%. Nah, itu artinya ini akan sangat menarik karena akan menjadi modal untuk kita dalami, berarti kita punya banyak kesempatan untuk berdiskusi dan meningkatkan pemahaman kita.
Kita mulai dari Al-A'raf 30. Silakan Ibu-ibu, pada ungkapan ada kata yang belum terpahami dari ungkapan-ungkapan yang ada pada Al-A'raf 30. Setelah itu nanti kita lanjutkan ke Yunus 9697. Fariqon. Ya, baik. Apalagi? Tahozu, Pak Guru. Ya, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Apalagi? Ya sabun. Ya, Sabuna. Baik. Sudah itu? Sudah Pak Guru. Sudah? Sudah. Baik, mari kita bahas ya. Seperti biasa. Ada kata fariqan. Oke, ciri bahasa Arab yang pertama. Kira-kira apa? 3 huruf dasar. Ya, kira-kira apa? Ro, ya, sama kof. Ro, ya, sama kop. Iya, bagus. Ibu melihat iya-nya itu barisnya apa? Iya, bukan Pak Guru. Mati nggak ikut ya. Pak, ro sama kof. Iya, bagus. Ya, kita ambil itu sebagai modal ya. Kalaupun bukan dari kita, paling tidak ini nanti bisa memudahkan kita untuk mengingat lebih lanjut. Gitu. Masih ingat ilmu tak marbutoh? Ada atau tidak tak marbutoh tidak merubah arti. Itu artinya fa, ro, dan kof tersebut itu tidak ada tak marbutohnya, sama kira-kira artinya kalau kita ya tambahkan dengan tak marbut. Kira-kira apa bacanya? Fariqoh. Firqoh. Itu firqoh. Oh. Firqoh. Pernah dengar ungkapan itu? Firqoh. Ini dulu dipelajari pada apa? Pada buku 2 insyaallah ya. Yang ungkapan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Nah, gitu. Ada ingat? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Pelajaran 16, Pak. Pelajaran 16. Bentar, bukan pelajaran 16. Kita itu. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Ya, pelajaran 15 untuk sedikit. Ya, Qadir wa ibaduhus salihun. Qadir wa ibaduhus salihun. Oke. Pembeda. Beda-beda. Ya, baik. Nih. Tuh. Coba lihat begini ya. Dari modal itu ya ada kata membedakan ya. Dari modal itu nih kita kalau ibu-ibu lihat ini acaranya Mama Dede. Tuh ya. Tuh. Kelihatan kan antara yang sebelah sini, sebelah depan seragamnya begini ya. Iya. Sebelah kiri seragamnya warnanya beda lagi. Sebelah kanan seragamnya beda-beda lagi. Kira-kira kenapa antara 3 tadi depan kiri kanan itu seragamnya berbeda-beda? Kelompok yang berbeda. Ya, betul.
karena yang ini dari kelompok majelis taklim, yang ini dari, nah, kira-kira begitulah. Kemudian dari kata firqah ini yang berkembang kata kelompok. Maka dalam umat Islam kan ada istilah, ada firqah najiyah. Ya, firqah najiyah. Umat Islam kan terbagi menjadi berapa firqah katanya? 7. Tuh, satu yang Karena menjadi surga. firqah najiyah. Firqah najiyah. Itu firqah ya. Oke, itu dia yang pertama. Kemudian berikutnya coba Bu Harna, kata yang tadi ditanyakan itu ya. Coba ambil 3 huruf terakhirnya. Alif dengan tak, masih ingat apa ilmunya alif dengan tak? Tambahan Pak Guru. Ya, bagus. Nah, kira-kira ambil itu. Yang setelahnya. Setelahnya apa? Berarti kho Iya, sama baik. Nah, za. coba. Ibu masih ingat nggak ada ungkapan khudu? Atau ini kan kalau jamak ya, ungkapan khudu. Ini kalau jamak. Gitu. Kalau tunggal kira-kira bagaimana? Karena dari khudu kalau tunggal. Tinggal haza. Kejauhan. Hoza. Hilangkan wawu alifnya, gitu ya. Hilangkan wawu alifnya. Ya. Nah, zalnya bagaimana jadinya? Zalnya? Uzu. Enggak, ya. Kalau zalnya ini akan menjadi sukun. Ilmu apa yang dipakai untuk membicarakan tadi? Ilmu fi'il amr. Ilmu fi'il amr. Contohnya apa yang lain? Contohnya ikra. Nah, apa huruf terakhirnya ketika kita mengatakan ikra? Ya. Apa huruf terakhirnya ketika mengatakan ikra? Hamzah. Sukun. Hamzah. Tanya yang diminati malah barisnya. Baik. Apa huruf terakhir ketika kita mengatakan ikra? Hamzah. Ah, ya, bagus. Nah, coba kalau ini berkembang menjadi antum. Kalau ikra ini kan anta nih. Ikra ini anta nih. Kalau antum bagaimana jadinya? Ibu-ibu yang lain bisa bantu? Kalau antum jadinya bagaimana? Guru. Tinggal tambahkan wawu alif. Kan begitu ceritanya. Ya, tinggal tambahkan wawu alif. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Wawu itu tempatnya apa? Domah. Doma, sehingga tadi hamzah yang sukun berkembang menjadi hamzah doma, sehingga tadinya ikro menjadi ikra'u, gitu ya. Ya, tadinya ikro menjadi ikra'u. Nah, ini apa? Target kita Tuhan. Ini ya antara khuz dengan khudu. Ini mungkin masih teringat ya, masih teringat dulu kita pernah belajar begini bunyinya. Khudz min amwalihim shadaqatan. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Dan ingat itu ayat berkaitan dengan apa? Zakat. Berkaitan dengan zakat. Ya. Apa maknanya khudz min amwalihim?
Ambillah dari harta. Ambillah. Nah, dari situlah kemudian berkembang menjadi ittakhadhu asyayatina auliya. Apa jadi maknanya kalau begitu? Mengambil. Siapa yang mengambil? Mereka itu mereka. Mereka mengambil apa? Mereka mengambil apa? Mengambil itu kepercayaan pemimpin setan-setan. Mengambil apa? Ya Pak Guru. Aulia pemimpin. Apa Pak Guru? Mengambil apa? Oh, mengambil pemimpin setan-setan itu. Ibu ininya apa namanya? Cara berpikirnya pakai ini ya, pakai standar aja ya. Maksud saya, setelah Ibu memahami subjeknya, lalu Ibu coba pahami predikatnya, lalu Ibu subjeknya, itu tergambar di dalam kalimat yang ada pada ayat tersebut. Mereka mengambil apa? Mengambil setan menjadi pemimpinnya. Ya, begitu. Jadi bukan mengambil pemimpin. Jadi ya, mereka mengambil setan. Setelah diambil, diapain? Dijadiin. Pemimpin. Ya, gitu. Setelah diambil, nah kemudian dari kata itu, akhadhu menjadikan, ya. Ya, mereka mengambil, kemudian menjadikan setan-setan sebagai kekasih. Oke, bagus. Kita berikutnya yang wayah sabuna annahum adun. Ini bisa kita lacak antara lain di buku 2. Coba ke pelajaran 14. Pelajaran 14 sebentar. Kalau tadi kita kembali ke pelajaran 15, kita kembali ke pelajaran 14. Ya. Di bagian mana? Kalau diingat-ingat, ini di bagian mana? Gitu ya. Coba Bu, di ini latihan Bu, latihan baca dan pemahaman ulangi ayat-ayat di bawah ini sambil memperhatikan fi'il mabni lil majhul yang dicetak tebal. Itu salamah. Latihan kedua. Tamrinat yang kedua. Pelajaran berapa Pak Guru? Pelajaran 14. Pelajaran 14. 31. Terus Sudah? Pertanyaannya Setelah itu ada tamrinat. Setelah tamrinatul muqaddah ada tamrinat. Faidah. Ya. Dari olah kitab. Nah, terus. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah. Bagus. Coba dilihat di situ apa maknanya. Jangan kalian kira. Nah, coba lihat. Ada enggak 3 huruf yang sama dengan kata wayah sabuna? Ada Pak Guru? Iya. Apa itu kita kalau sudah sampai kepada tahap itu? Diduga bermakna sama. Ya, baik. Ya, ini artinya kita menemukan beberapa fenomena apa yang di kemudian hari kita belum pahami. Setelah kalau kita lacak sebenarnya akar keilmuannya, pemahamannya bisa kita telusuri ke pelajaran-pelajaran di masa lalu. Oke. Setelah Al-A'raf kita beranjak ke berikutnya yang Yunus 9697. Akan diamati lagi. Mungkin ada ungkapan-ungkapan yang perlu kita diskusikan. Pak, itu suara apa ya Pak ya? Ya.
Suara gelonggong-gelonggong gitu sih. Apa soalnya terputus-putus? Suara apa ya Pak ya? Tuh, Sebentar, sebentar. ada suara gelonggongan. Ya, silakan. Ibu, Bapak, kalau ada dari Yunus 9697. Hakotnya Pak Guru? Coba lihat ke Tanmiyatul Mufradat kita. Iya, tapi nggak ada tak di belakang. Nggak apa-apa. Ingat nggak ciri-ciri atau penanda domair di fi'il madin? Iya, tak di belakang. Ya. Iya. Iya. Ya, nggak persoalan. Artinya bahwa itu tidak mengubah arti, ya. Oh. Nah, itu tidak mengubah arti dasar, tetapi itu berkaitan dengan subjeknya, berkaitan dengan pelakunya. Yang apa istilahnya dulu kita kalau di pelajaran kita? Di pelajaran kita sebelumnya berkaitan dengan apa? PO. Jenis. Bukan. Di pelajaran kita sebelum kita bicara tentang mubtada dan khobar. Berkaitan dengan Fa'il. fa'il. Iya, itu berkaitan dengan fa'ilnya. Fa'il. Oh. Mengapa di sini? Kan sederhananya begitu. Kenapa di sini hakot, sementara di sana hakko saja? Karena fa'ilnya berbeda. Karena fa'ilnya berbeda, maka itu kemudian berimplikasi kepada bentuk fi'ilnya yang berbeda. Karena ada kesinambungan, keserasian antara fi'il dengan fa'ilnya. Itu hakot merujuk ke kalimah ya, kalimatu. Bukan. Ya, kemungkinannya begitu. Kemungkinannya begitu. Dengan cara apa pemahamannya? Ya, di pelajaran 28 kita pernah kaji. Bagaimana cara memahaminya bahwa fa'il itu terletak setelah fi'il. Kan begitu ya? Fa'il itu terletak setelah fi'il. Kalau seumpama nanti pelakunya terletak sebelum fi'il, itu jadinya mubtada kalau begitu. Kemudian yang kedua ada keserasian dari segi mudzakkar muannats. Fi'il mudzakkar, fa'il mudzakkar. Sebaliknya begitu. Fa'il mudzakkar, fi'il mudzakkar. Muannas, muannas. Itu. Kemudian hal yang sama juga kita amati terkait dengan mubtada dan khobar. Mubtada mudzakkar, khobar mudzakkar. Mubtada muannas, khobar muannas. Sambil ada ciri-ciri yang lain. Apa alternatif maknanya? Kenapa? Pelaku sebelum fi'il tadi mubtada namanya. Ya, pelaku sebelum fi'il jadinya mubtada, sedangkan pelaku setelah fi'il jadinya fa'il. Fa'il, ya. Nah, maka implikasinya adalah kalau sebelum fi'il itu ada pelaku, maka fi'il itu nanti akan berkembang menjadi khobar. Tapi kalau pelakunya terletak setelah fi'il, maka fi'il itu tetap kita sebut sebagai fi'il. Coba dilihat apa alternatifnya untuk hakko. Hakot. Kewajiban. Berhak. Terus? Pasti, benar. Ya, baik. Ya, itu tinggal dipilih mana yang benar. Iya. Ada lagi yang lain? Baik. Kita lanjut berikutnya, Ibu-ibu Bapak sekalian. Al-Baqarah 42. Ya, kita lihat lagi mungkin ada kata yang terlewat. Baik, kalau tidak ada yang Belum, Pak, belum dilihat. Guru, taktumu. Ini nyari halamannya aja, halaman berapa ya? Guru. Ya, baik. Apalagi yang lain? Taktumu. Oh, menyembunyikan. Oh, udah ada di situ. Lihat di layar aja, Bu Bon. Hah? Oh, lihat di layar aja. Wala tasabanul haq. Ingatlah. Apa? Ingatlah. Baik. Cuman. Nah, masih ingat nggak dulu ya? Ingatlah. Masih ingat nggak kita pernah belajar ada juga
ungkapan dalam bahasa Arab yang begitu kita pahami, lalu kita mengatakan jika demikian, maka cocoknya kita artikan dengan ingatlah. Iza. Masih ingat tuh, is itu berkaitan dengan apa? Is tinggal dimaknai demikian. Ingat. Lupa Pak Guru. Taunya ingatlah. Oh, bagus. Ibu-ibu yang lain gimana? Ini penegasan kali Pak Guru, penegasan. Boleh. Ya, mendekati. Ibu-ibu yang lain, siapa yang ingat? Atau apa yang diingat ketika kita mempelajari is dulu, kemudian kita maknai dengan ingatlah? Nah, Karena is itu berkaitan dengan hal yang peringatan itu Pak Guru. penting. Oh, yang penting. Karena ini berhubungan dengan sesuatu yang dianggap sangat penting. Nah, yang paling sering ungkapan ala ini adalah, coba ibu-ibu mungkin ingat ini ya. Ingat ini hadis ini sering sekali muncul di sini. Apalagi kalau ibu-ibu sering mendengarkan kajian-kajian dari Ustaz dari Agim. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Ingat? Ingat Pak Ustadz. Nah, mantap. Gitu ya. Jadi di situ juga ada penggunaan kata ala. Indikasinya apa? Peringatan. Indikasi tadi yang kita miliki adalah sesuatu yang penting. Penting. Gitu. Nah, berikutnya tadi, bagaimana dengan taktumu? Menyembunyikan. Bagaimana dengan talbisu? Mencampur adukkan. Nah, coba kita pakai ilmu kita ya untuk mengingat dan siapa tahu nanti kita ketemu lagi dengan ini. Ya, ketemunya kan kalau bertemu dalam Al-Qur'an, kita udah kenal lebih lanjut. Coba Bu Harna seperti biasa pakai ya. Kita pakai ilmu kita, ilmu jadul, ilmu waktu kita masih awam. Ya, ciri pertama bahasa Arab. Kira-kira di situ apa, Bu? Kaf. Terus? Ta. Terus? Mim. Iya. Kaf, ta, mim. Nah, coba, Bu. Ingat coba ini kalau pernah belajar ya. Kalau kita sebut sifat wajib Nabi, apa yang Ibu ingat? Ingat sifat wajib Nabi? Ya, kelihatannya warna. Nah, ibu-ibu yang lain coba. Ibu-ibu, bapak yang lain. Sifat wajib Nabi apa saja? Sidik, terus? Amanah, terus? Patonah. Ya, bagus. Kalau ingat sifat wajib Nabi, nah berarti ada juga lawannya. Sifat yang tidak boleh ada pada diri Nabi. Nah, sidik lawannya apa? Hizib. Ya, nah, terus amanah lawannya? Khianat. Oke, bagus. Tablik lawannya? Kiteman. Kiteman. Bagus. Ada temannya ya. Kiteman. Kemudian yang terakhir, patonah lawannya? Itu berarti kan. Biradah. Nah, bagus. Coba tadi coba kiteman itu. Apa saja sih hurufnya? Kalau dibayang-bayanginnya, kiteman katanya. Kaf. Kaf dulu, Pak. Kaf, mim. Iya, itu juga ada alif dan nun sebenarnya. Karena itu bacanya agak panjang. Kitman gitu. Rahman. Ya.
Tentu bukan bunyinya gara-gara mimnya takin kan, karena dia kan belum dalam kalimat. Ya, karena belum dalam kalimat. Ingat ilmunya ya, bahwa bunyi akhir kata dalam bahasa Arab itu akan berbunyi ini, berbunyi itu ketika dia sudah ada di dalam kalimat. Nah, jadi kalau ketika bunyinya kitman itu ya ada kaf, ada ta, ada mim, kemudian ada alif dan nun. Itu penanda itu adalah sifat. Seperti rohima menjadi sifat bisa berkembang menjadi Rohman. Nah, kira-kira begitu. Kemudian godop, masih ingat godop? Masih ingat godop? Marah. Marah. Ya, berkembang menjadi sifat. Kita pernah belajar apa? Godman. Godban gitu ya. Ada pelajaran kita kan godban. Ya, salah satu hadis bahwa la yaqdi al-qadi wa huwa godban. Kita pernah melajari. Oke, itu dia kata taktumu. Itu kata taktumu. Ya, mudah-mudahan ini bisa membangun jembatan pemahaman bahwa kita benarnya punya itu kitman. Nah, tapi kita kemudian modal kita itu kawan itu tidak bisa berkembang menjadi kemampuan praktis karena nggak pernah mampir di rest area-nya. Langsung aja bablas lewat jalan tol. Kita lanjut berikutnya. Terakhir ya, pada slide ini. Talbisu. Talbisu. Apa? 3 huruf pokoknya kira-kira? Lam. Ba. Sin. Sin. Iya, bagus. Coba lihat ada ungkapan begini ya. Kalau ada ungkapan begini, ya, apakah terlihat ada 3 huruf yang sama di situ? Ada, Pak. Ya, ada yang teringat nggak lengkapnya nih? Libasun. Pak itu. Libasun baju. Libasul lakum wa antum libasul lahun. Dalam Al-Quran kan? Hunna libasun lakum. Libasun. Walakum libasul lahun. Iya. Nah, maka kan ibarat kemudian terkait dengan hubungan suami dan istri sebagai pakaian. Nah, kemudian suami istri boleh saling bercampur, ya, percampuran antara suami istri. Itu ibaratnya karena pakaian. Yang paling gampang lihat aja dari kancing. Coba lihat tuh apa sebutannya. Dimasukin keluar, dikeluarin masuk. Apa namanya? Kancing. Kancing. Dia masukin keluar, dikeluarin masuk. Kancing baju. Begitu juga baju. Sebenarnya mana? Apakah kita memakai baju atau kita mengeluarkan tangan ke baju? Ya campur aduk kan jadinya. Apakah kepala masuk ke topi, apa topi yang masuk ke kepala? Campur aduk. Nah, itu dia. Wala talbisu. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian beberapa ungkapan yang kita perlu perhatikan lebih lanjut. Tadi ada ala, ini indikasi sesuatu yang penting. Nah, kemudian kalau Bu Harna, oh ini penegasan bahwa ini memang penting ini. Ada penegasan penting mengingatkan kita karena itu harus ingat. Oke, kita lanjut berikutnya. Ya. Ali Imran. Ali Imran 86 dan Ali Imran 102. Silakan. Kalau ada kata, ada ungkapan yang belum terpahami, lebih lanjut kita diskusikan. Putih. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Nah, baik. Kalau itu saja. Nah, coba amati. Kata ini
dengan kata ini terlihat atau tidak kesamaannya? Sama Pak Guru. Terlihat? Iya, sama. Ya, berarti maknanya sama. Ya, tapi nanti soal yang pantasnya bagaimana, ya kita lihatlah ini bentuknya apa, ya bentuk berapa, ini bentuknya apa kira-kira, ini jenisnya apa, ini jenisnya apa kira-kira. Itu bisa membantu lagi. Tapi dari segi arti, dari segi makna, ini artinya sama. Oke. Kita lanjutkan berikutnya, kita sisir lagi. Kok disisir ya? Mungkin karena tadi baru selesai mandi, belum rapi. Kita sisir lagi ayat-ayat lain yang menjadi kajian kita. Liardo sama liurdu sama ya Pak? Apa? Kalau liardo sama liurdu. Ya, sama-sama. Syuroka. Syuroka. Iya, bagus. Nah, ada lagi yang lain? Nah, baik. Coba diamati kata tersebut. Apa tadi? Fokusnya pada kata apa? Syuroka. Syurokai. Roka. Bu Ida punya nggak ingat mungkin kata lain yang iramanya sama dengan ini? Syu, ra, ka, syuroka. Ada nggak? Nggak ada. Kalau saya dengar misalnya gitu ya, kalau saya katakan ulama gimana? Terus. Sama nggak iramanya? Sama Pak Guru. Ya, ulama. Ingatnya, ulama ini tunggal apa jamaah? Jama. Tunggalnya apa? Alim. Atau Ulum. Ulama benar. jamak taksir nih ilmunya ya, ilmu jamak taksir. Alim kan sering bilang begitu kita malah. Akan dihadiri oleh para alim ulama. Alim. Baik. Alim ulama. Jamak apa namanya macam begini? Alim. Jama taksir. Bagus. Jika ulama berkembang dari alim, berarti syuroka berkembang dari Syarik. wah, misi saya nggak sukses ini. Misi saya potong di tengah jalan sama Pak Zainal. Ya, ini ya lagi melaksanakan misi negara dulu Pak Zainal. Bu Ida, kalau alim bisa berkembang menjadi ulama atau ulama adalah perkembangan dari alim, berarti syuroka diduga berkembang dari Syari. Dari apa? Syari. Coba lihat ya. Alim berapa hurufnya? Alim berapa hurufnya? Asroka ya. Alim berapa hurufnya? Alim 4 hurufnya. 3. Apa? 3. 4. 4. Oke, bagus. Kalau ulama berkembang dari alim, berarti syuroka berkembang dari
Syarik. Berapa huruf yang Ibu duga? 4. Shin. Iya, bagus. Ingat makna syarik? Syarik. Sirik. Coba kembali ke masa lalu ya, ke pelajaran 8. Kembali masa lalu pelajaran 8, teks pokok yang kedua. Ya. 8 judulnya At-Tahiyat. Coba ke teks pokok yang kedua. Apa? Di teks pokok pertama, tanmiyatul mufrodatnya ada 4. Setelah itu ada teks pokok berikutnya. Ada 4. Ya, setelah itu kan ada bacalah katanya. Ada? Nah, coba baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, bagus. Apa maknanya? Sekutu. Bagus. Apa sinonimnya sekutu? Teman. Teman, ya. Sekutu itu kan kalau kecil, kalau gede jadinya? Kalau gede jadinya ya, gitu ya. Mana syuraka gitu. Baik. Kita lanjutkan berikutnya itu kata-kata yang perlu dapat perhatian. Ya, kata berikutnya sudah tuntas, berarti sekarang saatnya kita pindah ke agenda berikutnya. Ya, sesi berikutnya kita akan lanjutkan dengan kegiatan berbagi pemahaman. Ya, silakan Ibu-ibu, Bapak, kita akan mulai kembali dari ayat-ayat yang tadi sudah kita kaji di bagian awal. Silakan, siapa yang pertama akan berbagi pemahaman? saya Pak Guru. Silakan, Bu Ida, silakan. Golongan orang-orang Yahudi. Ya. Golongan orang-orang Yahudi, golongan yang benar-benar sesat. Ya. Sesungguhnya mereka mengambil setan-setan sebagai pemimpin dari selain Allah. Ya. Terus? Dan mereka lupa ya sabu apa tadi ya? Dan mereka mengira mereka mendapat petunjuk. Mereka mengira sungguhnya mereka mendapat petunjuk. Iya, bagus. Terima kasih Bu Ida. Berikutnya siapa? Berikutnya Pak Jainal. Silakan, Pak Zainal. Sesungguhnya benar kalimat Allah atau ketetapan Allah untuk orang yang tidak beriman. Seandainya walaupun telah datang pada mereka tiap-tiap ayat sehingga mereka melihat siksa yang menyakitkan. Iya, bagus. Terima kasih, Pak Zainal. Kita lanjutkan berikutnya. Yang ketiga, siapa? Al-Baqarah 4. Bu Bonita. Silakan, Bu Bon. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mencampur adukan kebenaran itu dengan sesuatu yang batil. Dan apa tadi?
dan janganlah menyembunyikan kebenaran itu, sedangkan kalian mengetahuinya. Iya, bagus. Yang berikutnya, yang keempat siapa? Bu Siti Salamah. Ya. Ingatlah, sesungguhnya bagi Allah apa-apa yang di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Terus? Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Yang kelima siapa? Bu Eti. Bagaimana Allah memberi petunjuk pada suatu orang kafir sebelum mereka beriman dan mengetahui bahwa Rasul benar-benar telah sampai kepada mereka dengan bukti yang jelas. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum orang yang zalim. Iya, bagus. Yang terakhir siapa? Bu Siti Harna. Silakan Bu Harna. Oh, yang ini Ali Imran. Ayu orang yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya ayuha. Alat kami Sinyal Bu Siti Harna kali. Sudah Bu? Hilang suaranya. Sinyal. Oke, baik. Terima kasih. Nah, terima kasih Ibu Bapak semuanya. Baik, Ibu Bapak sekalian. Setelah tadi kita mendalami beberapa aspek, ya, ini terutama pada bagian bagaimana kita memanfaatkan pemahaman kita berkaitan dengan fiil, fa'il, maf'ul bih, subjek, predikat, objek. Ingat Ibu Bapak sekalian, ini dibiasakan saja ketika berinteraksi dengan bahasa Arab untuk mengatakan bahwa belum tentu yang di awal itu adalah mubtada, kemudian khobar, belum tentu fiil, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih. Ya, belum tentu demikian, tetapi kita tidak usah risau sesungguhnya. Karena apa? Karena dalam bahasa Arab kita sudah diberikan isyarat, diberikan tanda. Kalau fiil itu seperti ini, kira-kira fa'il itu seperti ini, maf'ul bih itu seperti ini. Kalau mubtada itu seperti ini, kalau khobar itu seperti ini. Itulah tujuan kita kalau belajar itu semua. Akan menjadi sangat tidak efektif kalau kita belajar mubtada, sekedar tahu apa itu mubtada, belajar khobar, sekedar tahu apa itu khobar, belajar maf'ul bih, sekedar tahu itu maf'ul bih, tetapi tidak kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Qur'ani yang menjadi kajian kita. Oke ya, sepakat ya begitu ya? Ya. Allah, Ya, baik. Dengan demikian maka berakhir kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa kita dapat untuk dunia dan akhirat. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
Terima kasih Ibu Bapak Alhamdulillah. dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.